adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina dan salam Kak Nina. Shalom Kak Alfa. Kak Alfa. Aduh, senang lagi bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Betul tidak Kak Tina dan Kak Nina? Betul sekali. Sudah lama ya kita tidak jumpa. Yang terakhir sih Kak Ella dengan Kak Doli. Nah, kita ketemu lagi dengan Kak Nina dan Kak Alfa. Halo Kak Nina, selamat datang. Halo, Ya, terima Kak Nina kasih. baru bergabung dengan kita di sini. Ya. Oke. Kak Alfa ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian pembuka. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita ulangi pujian dari awal. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Baik adik-adik, mari kita buka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan di hari ini. Tuhan boleh pertemukan kami dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, kami akan memuji Tuhan, kami akan membawakan doa-doa kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Sehingga apa yang mereka ikuti dari sekolah minggu, mereka dengar, itu semua boleh memberkati mereka semua, membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk semua dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Mari Tuhan menolong memberkati kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, apakah adik-adik tahu hari ini kita merayakan hari raya apa? Kak Tina dan Kak Alfa tahu tidak? Tahu dong pastinya, tapi kita beri kesempatan untuk adik-adik menjawab Apa ya? dulu. Hari apa ya adik-adik? Apakah adik-adik masih ingat? Satu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kira-kira apa ya? Mereka sudah jawab Kak Nina. Iya benar sekali, adik-adik Ya, pasti sudah benar, tahu ya. Hari apa? Paskah. Ya. Di mana hari Paskah itu kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menang atas maut dan menebus dosa-dosa kita. Amin. Dosa Kak Nina, dosa Amin. Kak Alfa dan dosa Kak Tina, Amin. juga adik-adik semua. Ya. Oleh karena itu mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian Yesus bangkit dan menang. Ya, semuanya boleh berdiri ya. Silakan berdiri. Kita nyanyi dengan penuh sukacita.
Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Kita ulangi sekali pujian ini. Dia disalib, dia mati dan dikubur. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Sebab Yesus berkuasa. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan dengan pujian Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Siap ya, ready, action. Ya adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita mau menaikkan permohonan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Oleh karena itu semua boleh ambil sikap duduk dengan tenang, sikap berdoa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian, karena kasih-Nya kepadaku.
Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Karena kasih-Nya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Karena kasih Tuhan, Dia rela menderita untuk tebus dosa kita. Karena kasih-Nya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Namun percaya juga. Mari dengan sikap berdoa kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai adik-adik dan kami semua melalui satu minggu ini dengan kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah bagi hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur, terlebih hari ini kami berbahagia karena Engkau telah mati, bangkit, kalahkan maut, menjadikan kami orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh memperingati hari Paskah, hari kemenangan, hari di mana Kristus telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah melalui pengorbanan Kristus, melalui kebangkitan Kristus, kami terus diingatkan untuk percaya, untuk terus memberitakan Injil firman Tuhan kepada banyak orang sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami saat ini datang untuk berdoa untuk adik-adik kami
yang dalam bulan ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka, menolong mereka di dalam pertambahan usia. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberkati mereka juga di dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka juga berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sejak masa kecil mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau datang dan menolong mereka melalui perawat, dokter, suster, semua yang merawat mereka. Tuhan memberikan kemampuan, kesabaran. Tuhan memberkati obat, makanan, minuman, semuanya. Tuhan tolong supaya itu menjadi sarana untuk kesembuhan adik-adik kami dari sakit. Tuhan, kami bersyukur juga mungkin ada yang Tuhan sudah sembuhkan dari sakit mereka. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang luar biasa. Sehingga adik-adik kami boleh dikuatkan dan boleh melewati sakit mereka. Dan pertolongan Tuhan yang luar biasa mereka juga boleh sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua yang merawat, membesarkan, mendidik adik-adik. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kemampuan untuk mereka boleh mendidik, membesarkan adik-adik dengan penuh hikmat, bijaksana. Terutama mengarahkan mereka untuk percaya dan takut akan Tuhan sejak masa kanak-kanak mereka. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan buat apa yang mereka kerjakan berhasil. Sehingga apa yang mereka lakukan dapat mencukupi keperluan mereka setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong supaya gereja kami terus giat melayani Tuhan. Ada kerjasama yang baik, ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keamanan bangsa kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang boleh melewati proses pemilu dengan baik. Kami bersyukur untuk pemimpin baru yang telah terpilih. Tuhan memberkati sehingga apa yang mereka lakukan di hari-hari yang akan datang itu mendatangkan kebaikan, kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita. Nah mari siapkan Alkitab, duduk dengan tenang. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ku buka Alkitab lalu ku baca firman Tuhan ada di dalam hatiku dan seterusnya. Put your hands together. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Put your hands together. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwa.
Salam adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan Kak Ferdi. Tetapi sebelum Kak Ferdi mau bercerita kepada adik-adik, Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau masih menjaga kami, memelihara kami, bahkan ibadah kami boleh berjalan sampai saat ini Tuhan. Dan di kesempatan hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu dan adik-adik juga kiranya Engkau memberkati mereka, supaya ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh diberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Langsung saja Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat yang ke-1 sampai 12. Tetapi Kak Ferdi tidak akan membaca keseluruhan dari ayat itu. Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk membacanya di rumah masing-masing. Kak Ferdi akan membaca hanya ayat-ayat penting saja yang menjadi bahan cerita hari ini. Ya, tema yang akan Kak Ferdi ceritakan kepada adik-adik berdasarkan tema itu atau berdasarkan ayat itu ialah dia menang atas maut. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar bahwa Tuhan Yesus telah menang dari maut. Ya, maut itu ialah upah dari dosa. Kita melihat di Roma 6 ayat 23 mengatakan seperti itu. Upah dosa ialah maut. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maut itu artinya bahwa kita bisa terpisah dengan Allah. Itu juga bisa dikatakan maut atau kematian, putus hubungan dengan Allah. Kita manusia yang berdosa itu adalah manusia yang putus hubungan dengan Allah, dan itu bisa dikatakan juga maut atau kematian. Dan kita bisa melihat di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kak Ferdi mau membaca untuk adik-adik. Ya, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, ayat itu menjelaskan bahwa kepada Adam dan Hawa ketika Tuhan Yesus memerintah jangan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, kalau mereka memakannya pasti mereka mati. Artinya bahwa mereka akan mengalami maut itu. Ya, itu juga artinya bahwa kita putus hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, maut itu juga bisa berarti bahwa kita putus napas atau kita meninggal di dunia ini. Dan yang ketiga, kita mengalami neraka atau kita masuk neraka. Ya, tapi kita bersyukur bahwa kita tidak akan mengalami maut itu. Bahwa karena apa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit seperti bacaan kita. Di ayat yang kelima menjelaskan bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, di ayat yang kelima ini, dari Lukas 24 menjelaskan bahwa malaikat itu memberitahukan kepada perempuan-perempuan itu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari kematian. Ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, kita bisa membacanya di Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kak Ferdi membacanya untuk adik-adik. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan pergi ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Karena di ayat yang ke-1 mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti masuk surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana, karena Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita melihat ini, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut, atau Tuhan Yesus telah bangkit dan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, maka yang harus kita lakukan ialah bahwa kita harus bercerita tentang itu, atau menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan pada waktu mereka melihat bahwa kuburan Tuhan Yesus telah kosong dan mereka mengetahui dari malaikat itu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kita melihat bagaimana semangat dari perempuan itu. Kita melihat di ayat yang ke-9 dari Lukas 24 itu mengatakan demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ya, kita melihat di sini bahwa setelah para perempuan ini mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mereka segera kembali kepada para murid itu, kepada orang lain, untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, sama seperti kita juga, kita telah mengetahui juga dari Alkitab bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit, menang atas maut, yaitu pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka kita juga harus bersikap seperti perempuan ini, yaitu untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga dan pergi ke surga. Ya, ketika kita menceritakan ini, bukan hanya cerita kepada sahabat kita atau kepada kenalan kita, ketika kita mendengar cerita ini, kita harus bercerita kepada siapapun dia, supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita, masuk surga ke tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, dari cerita ini kita melihat, atau dari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita harus menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus bukan hanya dia mati, tetapi dia bangkit untuk kita. Itu salah satu pembuktian bahwa Tuhan Yesus menang atas maut, bahwa Tuhan Yesus adalah luar biasa. Karena itu kita harus bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya cerita yang pendek ini bisa memberkati adik-adik di rumah. Kak Ferdi mau mengajak adik-adik sekali lagi untuk berdoa menutup cerita firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau bukan hanya mati di atas Golgota bagi kami, tapi Engkau telah bangkit dan Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada Engkau. Dan kami diajar bahwa ketika kami mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus bangkit dan menang atas maut, kami harus bercerita juga kepada orang lain bahwa Engkau benar-benar bangkit dari kematian, dan karena kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang seharusnya kami juga harus bersyukur. Karena itu
kiranya Engkau memberkati kami anak-anak Tuhan dan memampukan kami mengerti setiap firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, jumpa lagi dengan Kak Ferdi, tapi di kali ini Kak Ferdi mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu lalu. Adik-adik sudah menghafalnya? Ya, Kak Ferdi berharap bahwa adik-adik sudah menghafal ayat hafalan yang diberikan itu. Dari Lukas 23 ayat yang ke-43 mengatakan 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita ulangi lagi satu kali ya adik-adik. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, terima kasih adik-adik telah menghafal ayat hafalan minggu lalu, dan minggu ini Kak Ferdi akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafal minggu depan. Ya, Kak Ferdi memberikan ayat hafalan yang baru ini dari Matius 28 ayat 5b sampai 6a. Ya, Kak Ferdi membaca untuk adik-adik ya. Matius 28 ayat 5b sampai 6a. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya, ini ayat hafalan untuk dihafal minggu depan ya. Kak Ferdi mengulang lagi satu kali supaya adik-adik mengingatnya dan bisa menghafal minggu depan. Matius 28 ayat yang ke-5b sampai ke-6a. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, selamat menghafal adik-adik. Salam. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah datang dan berkorban untuk kita. Nah, di hari ini sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita terus menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi orang lain dan memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Sehingga ada banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus melalui kita. Nah, kita tutup sekolah minggunya kita di hari ini. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan satu lagu, Seberang Langit Biru. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru ku rindu ke sana. Dan lihat wajah Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Dalam bahasa Inggris. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Somewhere beyond the blue, someday. Baik adik-adik, Kak Tina dan Kak Alfa, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menuntun kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik.
Biarlah apa yang telah kami lakukan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, kami mohon perlindungan daripada Tuhan boleh menyertai kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga adik-adik dalam perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekolah minggu kita selesai di sini. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang di minggu depan. Dan kakak-kakak semua mengucapkan Selamat Paskah.